Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang yang berkaitan dengan data center ya, sebagai kuliah dari infrastruktur dan jaringan informasi. Kami dari kelompok 5. Yang pertama ada R. Ahmad Manullah Zakaria, kemudian yang kedua saya sendiri Mulyadi, dan yang ketiga Tony Haryanto. Nanti kami akan mencoba untuk menjelaskan tentang bagaimana mentransformasi data center. Oke. Nah, secara umum ya, dari umum, kenapa bahasannya adalah terkait dengan data center dalam sektor bisnis gitu ya. Jadi segala hal itu dihitung berdasarkan profit gitu. Apa yang mesti dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan itu dihitung berdasarkan profit. Jadi ketika kita mau melakukan transformasi atau perubahan besar-besaran gitu data center, dari yang lawas ke yang baru, dari teknologi lama ke teknologi baru, poin yang menjadi titik berat adalah apakah setelah melakukan transformasi ini profitnya meningkat, kemudian atau bagaimana cara meningkatkan profit dengan melakukan transformasi ini gitu ya. Dan bagaimana melakukan transformasi ini dengan mulus, dengan baik, sehingga proses perubahan itu ya nantinya akhirnya sesuai rencana gitu ya, profit meningkat, pelanggan puas, dan seterusnya. Nah, sebelum melakukan transformasi pasti kita harus bisa mengukur saat ini posisi stats awal itu seperti apa data center kita gitu. Kita harus bisa menentukan transformasi ini untuk apa, bagian mana yang akan ditransformasi, apa sebagian atau semuanya, dan bentuk atau wujud setelah ditransformasi itu, before dan afternya itu kita juga harus bisa mendefinisikan, itu harus jelas gitu. Jadi nantinya step by stepnya itu mana yang duluan dilakukan, mana yang belakangan, itu kita tahu dan tidak ada kesalahan. Dan yang paling penting adalah bagaimana hasil transformasi nanti itu tetap atau bahkan meningkatkan keuntungan yang besar bagi perusahaan atau bagi organisasi, sehingga biaya, waktu, dan tenaga yang sudah dikeluarkan itu tidak sia-sia gitu. Jangan sampai setelah transformasi karena gagal dalam perencanaan akhirnya malah semakin alih-alih menjadi lebih baik malah menjadi semakin buruk. Dan kita juga perlu mengetahui, karena ini sektor bisnis ya, jadi yang tren saat ini di pasaran itu apa itu. Jadi harus align juga dengan kebutuhan di pasar. Jangan kita melakukan transformasi tapi ya tidak ada yang membutuhkan, nah, maka akan sia-sia. Nah, ada tiga komponen yang jadi poin penting sebelum dalam melakukan transformasi. Yang ini ketika ini dilakukan, ini dijadikan bahan pertimbangan, tujuannya adalah supaya transformasi ini menjadi efektif gitu. Apa itu? Yang pertama adalah diusahakan menggunakan teknologi yang sudah familiar bagi pengelola data center. Kenapa begini? Karena bukan hal yang mudah gitu bagi seorang pengelola data center, seorang teknisi gitu ya, untuk menyesuaikan dengan perangkat yang baru. Harus belajar lagi, harus trial and error lagi gitu ya. Dan itu butuh waktu. Ketika butuh waktu pasti butuh biaya juga, pasti butuh tenaga yang lebih juga. Nah, lain halnya ketika kita memilih perangkat yang di situ pengelolanya sudah familiar, sudah tahu gitu. Jadi tidak perlu lagi belajar lagi, tidak perlu lagi trial and error lagi, tinggal fit and run saja. Ini sangat membantu dalam proses transformasi data center. Kedua, ini yang juga tadi sudah disinggung, sesuaikan dengan core bisnis perusahaan. Jadi bisnis perusahaan itu apa gitu ya, spesifik perusahaan itu apa ya, bermain di situ tidak keluar dari apa yang sudah
dijalankan. Tentu ketika bermain di core business, di track gitu ya, bisa lebih banyak melakukan improvisasi, bisa lebih expert lagi dalam meningkatkan layanan tentunya. Yang ketiga, ini penting juga, yaitu sebisa mungkin menemukan bagian atau area atau hal ya, something yang ketika itu diperbarui, ketika itu diperbaiki, itu ditransformasi, maka akan membawa dampak perubahan juga untuk area-area lain atau bagian-bagian lain. Nah, di sini saya menyebutnya sebagai bola salju. Jadi bisa dibilang bukan akar masalah, tapi ketika bagian ini dipoles gitu ya, diperbaiki, maka akan dengan sendirinya bagian-bagian lain yang bagian-bagian itu mengikuti menjadi lebih baik. Entah itu dari sisi resource manajemennya, entah itu dari sisi pembiayaan, dari sisi pelayanan pelanggan dan seterusnya. Nah, tiga hal ini sangat penting juga sebelum kita melakukan transformasi. Ini harus dilihat. Nah, dalam proses transformasi nantinya tentu akan melakukan ada proses namanya test and development. Nah, ada dua hal yang penting di sini karena data center ini di buku ini membahas tentang transport data center yang modern dengan based on software defined data center gitu. Jadi dikaitkan dengan bagaimana mengubah gitu ya data center yang serba fisik, yang sulit dikelola gitu ya, yang kaku untuk dikelola menjadi based on software yang dia agile, yang dia mudah dikelola dengan antara lain di sini ada namanya software defined network dan software defined storage. Nah, untuk keperluan test and development ini ketika ini bisa diimplementasikan gitu ya, SDN dan SDS akan sangat membantu proses tes dan development karena yang melakukan tidak perlu mengeluarkan banyak effort gitu ya untuk berada di satu area katakan data center gitu ya bersama dan seterusnya. Kemudian storage juga kalau di define secara software itu akan lebih mudah dikelola gitu. Intinya di sini bagaimana caranya ketika proses test and development ini sebanyak mungkin hal-hal yang bisa dilakukan secara otomatis diotomisasi gitu ya, hal-hal yang bisa fleksibel dilakukan, manage-nya itu dilakukan seperti itu. Nah, ini juga salah satu pertimbangan dilakukan transformasi adalah dengan membangun remote atau branch office. Nah, ini lagi-lagi kembali ke bisnis gitu ya, dimana yang kalau bisnis itu kita harus customer oriented. Jadi apa yang diinginkan customer, nah di situ yang perlu kita tingkatkan layanannya seperti itu. Nah, bagaimana untuk meningkatkan layanan itu gitu ya. Nah, dengan transformasi data center ini salah satunya adalah yang bisa dilakukan adalah kita bangun atau membuat kantor cabang. Tapi perlu dilihat juga apakah ini akan efektif gitu. Apakah ini akan membawa atau meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan gitu ya. Nah, jika memang ini ternyata diperkirakan bisa gitu ya meningkatkan layanan, maka ada baiknya memperhatikan 3 unsur gitu ya, software defined compute, software defined network, dan software defined storage gitu ya, dimana di sini branch ini atau kantor cabang ini bisa dispesifikkan layanannya gitu. Jadi akan memudahkan atau mempercepat proses birokrasi gitu ya. Ketika layanan di satu branch ini spesifik, maka akan hanya itu saja yang dilakukan gitu. Kemudian komputasinya, resource-nya, storage-nya juga karena dikhususkan di situ, maka tentu akan lebih efektif gitu ya. Storage ini apakah di branch atau di data center utama itu juga perlu dipertimbangkan. Kemudian, nah ini juga penting dalam hal transformasi data center, yaitu membuat virtualisasi server gitu ya. Nah, bisa dibilang bentuk virtual ini adalah
ya bentuk nyata dari software defined data center gitu ya, karena ya, hal-hal fisik dibuat menjadi virtual gitu. Kalau sudah virtual begini, nantinya pengelolaan tentang storage dan network itu juga sangat mudah, karena bisa dilakukan di mana saja, kapan saja gitu ya. Tinggal di define policy-nya seperti apa. Nah, itu akan menjadi lebih mudah dan efektif, yang lagi-lagi akan mengurangi cost, akan mengurangi kebutuhan biaya, mengurangi tenaga dan waktu untuk dilakukan. Bagaimana memanage router, memanage firewall, memanage IPS, IDS dan seterusnya. Kemudian dalam hal memanage storage, ada area storage bagian ini bisa dikurangi, storage bagian ini bisa ditambahkan, seperti itu untuk kebutuhannya mungkin sifatnya insidental atau mendesak. Kemudian ada lagi big data analisis. Kalau sudah bicara big data, maka yang terpikir hal yang utama, yang pertama adalah berkaitan dengan komputasi, dan yang kedua berkaitan dengan storage. Kenapa? Karena kalau sudah bicara dengan big data pasti membutuhkan storage yang besar gitu, karena datanya selalu growing up, selalu bertambah. Kemudian dengan data yang besar itu tentu akan sangat membutuhkan resource komputasi yang juga besar gitu ya, untuk memaksimalkan suatu proses gitu ya, dari pelanggan menginginkan apa gitu kan, tentu membutuhkan performance yang baik ya. Untuk mendapatkan performance yang baik itu tentunya sangat dibutuhkan yang namanya kapasitas yang mendukung, seperti itu. Jadi dalam hal big data ini, ketika didefinisikan sebagai nantinya dibuat menjadi SD atau software defined SDDC gitu ya, akan sangat mudah, nantinya akan sangat memudahkan semua layanan ini gitu untuk didapatkan oleh pelanggan, seperti itu. Ada juga software defined network. Ini tadi tujuannya supaya data yang besar, storage yang besar itu bisa dioptimalisasi ketika itu semua terhubung. Katakanlah tidak hanya ada satu data center. Nah, ketika ini semua terhubung, networknya terhubung, storage-nya terhubung, nah ini akan lebih mudah mengelolanya karena tidak bergantung pada letak posisi server atau letak posisi data center, itu ya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya materi berikutnya masih dalam hal yang sama, transformasi data center, akan disampaikan oleh rekan saya Tony Harento. Dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Saudara Mulyadi. Di sini saya mohon izin untuk melanjutkan pembahasan bab 6 tentang Transforming Your Data Center. Subbab yang akan saya bahas yaitu Virtual Desktop Infrastructure atau VDI. VDI adalah teknologi yang memanfaatkan penggunaan virtual machine untuk menyediakan dan mengelola desktop pengguna secara virtual. Virtual machine ini dapat digunakan untuk mengakses desktop secara virtual dari perangkat apapun dan dari tempat manapun. Berikut adalah hal yang perlu dipertimbangkan dalam menerapkan atau mengimplementasikan VDI. Yang pertama yaitu SDC atau Software Defined Compute. Dalam implementasi SDC pada VDI terdapat dua sudut pandang yang harus diperhatikan. Yang pertama, sudut pandang administrator. Dari sudut pandang administrator, data akan lebih aman karena tidak ada penyimpanan secara lokal. Semuanya terpusat pada server. Yang kedua adalah sudut pandang user endpoint. Dari sudut pandang ini, implementasi VDI dapat meningkatkan mobilitas karena dapat diakses dari mana saja dan dari perangkat apa saja. SDS atau Software Defined Storage, itu yang kedua. Implementasi SDS pada VDI dapat mengatasi masalah host, boot, login, dan running aplikasi yang lama pada user endpoint. User endpoint juga dapat menghemat biaya karena implementasi VDI dirancang agar perangkat endpoint tidak
perlu untuk menginstalasi software-software yang mahal karena semuanya sudah terpasang dalam server. Yang ketiga yaitu SDN atau Software Defined Network. Implementasi SDN dapat dilakukan secara bertahap. Penerapan SDN memungkinkan transisi dari layanan lama ke layanan baru tidak terkendala. Pembahasan selanjutnya yaitu subbab tentang disaster recovery atau DR. DR adalah mekanisme untuk memulihkan kembali akses layanan dan data setelah terjadi gangguan. Gangguan di sini bisa bencana alam dan lain sebagainya. Hal tersebut melibatkan pengalian semua data dan layanan ke server cadangan sampai pusat data kembali pulih. Berikut adalah hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengimplementasi DR. Yang pertama, SDC atau Software Defined Compute. Dalam implementasi SDC, pada DR memungkinkan komponen-komponen tertentu pada DR dibuat jika hanya benar-benar terjadi bencana. Hal ini dapat menghemat biaya. Yang kedua, SDS atau Software Defined Storage. SDS dapat menjadi penentu keberhasilan dari implementasi DR. SDS dapat menentukan bahwa semua mesin virtual dalam data center dapat direplikasi ke DR untuk menerapkan Recovery Point Objective atau RPO. Yang selanjutnya, yang ketiga, SDN atau Software Defined Network. SDN dapat digunakan untuk membuat infrastruktur jaringan DR dapat terprogram dengan cepat. SDN juga dapat digunakan bersamaan dengan proses seperti revision control untuk menjaga agar DR tetap sinkron dengan data center. Pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana kita mengadopsi SDDC. Perlu kita ketahui bersama bahwa Software Defined Data Center adalah sebuah evolusi data center konvensional di mana komponen control plane dan management plane tidak lagi berada pada masing-masing perangkat keras, melainkan disatukan dalam sebuah computing controller. Ketika akan menerapkan SDDC, langkah pertama dalam transformasi adalah untuk mendapatkan informasi tentang produk dan teknologi tertentu yang akan dilakukan transisi. Dalam proses ini akan menerapkan SDC, SDS, dan SDN. Pembahasan yang pertama dari penerapan SDDC yaitu penerapan SDC. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Pertama, penerapan di cloud atau di lokal. Keputusan yang pertama harus dibuat apakah menggunakan platform komputasi lokal atau komputasi cloud public. Jika cloud public, SDC kemungkinan sudah tersedia. Tugasnya hanya mengintegrasikan platform komputasi ini dengan sistem manajemen dan alur kerja SDDC lainnya. Jika platform komputasi lokal, tentu terdapat banyak implementasi yang harus dilakukan. Yang selanjutnya yaitu memilih antara virtual machine atau virtualisasi berbasis sistem operasi. Dasar SDC adalah platform tervirtualisasi. Pertanyaan selanjutnya, apakah akan menerapkan virtualisasi berbasis mesin atau virtualisasi berbasis sistem operasi? Namun kebanyakan orang memilih menerapkan keduanya. Yang selanjutnya memilih hypervisor atau OS. Dengan asumsi yang sebelumnya memilih kedua virtualisasi tadi, maka untuk mesin virtual, memilih dan menginstal hypervisor akan menjadi langkah pertama. Sedangkan langkah pertama untuk virtualisasi berbasis sistem operasi yaitu memilih dan menginstal distribusi Linux untuk sistem operasi host. Yang selanjutnya, platform manajemen cloud. Selanjutnya, gunakan cloud computing untuk dimanfaatkan pada platform virtualisasi sebagai sumber daya untuk menyediakan layanan mandiri, maintenance, monitoring, chargeback, and otomatis yang lebih kuat. Dari sudut pandang bisnis, proses percepatan terjadi ketika cloud computing digunakan di atas platform tervirtualisasi hypervisor ataupun OS. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait Software Defined Storage atau SDS. Tujuannya yaitu membuat proses penerapan teknologi penyimpanan menjadi lebih mudah. Lalu apa sih objektifnya atau tujuannya untuk menerapkan SDS sendiri? Tujuan dari penerapan SDS adalah untuk membuat desain penyimpanan data lebih scalable
dapat mengotomatisasikan penyimpanan dan dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan yang tidak mengganggu kecepatan transfer data. Type of provisioning and storage. Setelah tujuan diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah untuk memilih model penyimpanan. Saat ini terdapat banyak model penyimpanan, namun ada dua opsi utama untuk menyediakan penyimpanan, yaitu array monolitik atau hyperconvergent. SDS dapat menerapkan kedua model tersebut. Selanjutnya, what can be done with what's available? Kemampuan SDS biasanya diabaikan atau tidak dimanfaatkan karena kurangnya pemahaman. Oleh karena itu, salah satu langkah yang harus diambil ketika menerapkan strategi SDS adalah melihat apa yang bisa dilakukan dengan apa yang sudah tersedia. Misalnya, hyperconvergent mungkin sudah memiliki kemampuan untuk menempatkan mesin virtual pada penyimpanan tertentu. Nah, ini adalah contoh strategi dari SDS yang dapat diimplementasikan langsung dengan teknologi yang sudah ada. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara R. Ahmad Immanuel Zakaria. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan kembali terkait dengan aspek yang harus kita perhatikan di dalam melakukan transformasi modern data center. Baik, yang pertama adalah terkait dengan simplification atau penyederhanaan. Penyederhanaan sistem dan proses pada data center itu disinyalir memiliki potensi untuk merevolusi cara organisasi beroperasi. Kompleksitas yang biasanya terjadi itu mengharuskan kita mampu mengakomodir parameter-parameter untuk kebutuhan data center, seperti halnya misalkan adalah kebutuhan storage, server virtualisasi, pengelola aplikasi, bahkan hingga kebutuhan terkait dengan mobile computing. Nah, terkait dengan penyederhanaan ini, proses penyederhanaan pada data center itu perlu dilakukan secara menyeluruh. Namun, yang tidak kalah pentingnya adalah kita juga harus tetap memperhatikan hal-hal kecil atau hal-hal lain secara terperinci. Jangan sampai ketika kita melakukan penyederhanaan pada data center, justru malah menghambat proses bisnis organisasi. Nah, kompleksitas pada data center merupakan atribut yang membutuhkan cost yang paling besar. Ini misalkan kita ambil contoh lah. Yang pertama, misalkan terkait dengan penggunaan atau jumlah staff yang kita terapkan di data center. Semakin banyak pegawai yang ada di data center, maka secara otomatis akan meningkatkan operational cost dari data center. Ketika kita merancang sistem baru yang akan diterapkan pada data center, semakin rumit atau semakin rigid rancangan yang kita bangun, maka akan membutuhkan waktu yang lama untuk mengimplementasikan sistem tersebut ke data center kita. Penyederhanaan pada data center yang kerap kali dilakukan oleh sebuah institusi atau organisasi adalah dari sisi penyederhanaan arsitektur server dan storage atau penyimpanan. Nah, hyperconvergence hadir sebagai solusi yang banyak diterapkan untuk melakukan penyederhanaan di dalam data center demi mencapai tujuan dalam hal skalabilitas, agility, dan efisiensi. Nah, ini contoh gambar konsep dari hyperconvergence gitu ya Bapak Ibu. Kalau misalkan di tradisional data center gitu kan, antara storage dan server itu menjadi bagian yang terpisah, sedangkan di hyperconvergence itu antara storage dan server itu menjadi satu kesatuan. Nah, memelihara sistem penyimpanan itu merupakan hal yang paling kompleks ketika kita berbicara dalam ruang lingkup data center. Sehingga tadi seperti yang sudah saya sampaikan,
muncul adanya namanya konsep hyperconvergence. Nah, contoh dari penerapan konsep ini yaitu dengan kita menerapkan software defined storage atau yang dikenal dengan SDS. Nah, kemudian ada cara lain juga yang bisa kita tempuh di dalam kita melakukan penyederhanaan data center. Nah, ini dikenal dengan istilah opportunistic hyperconvergence. Nah, contohnya di sini adalah virtual desktop infrastructure. Komponen terakhir dalam melakukan transformasi modern data center adalah terkait dengan sistem manajemen. Di dalam mengelola data center, kita harus memperoleh gambaran keseluruhan terkait dengan infrastruktur data center yang ada. Pada konsep modern data center, itu sangat sedikit sekali pekerjaan yang dilakukan secara manual oleh human gitu ya. Karena konsep modern data center itu sudah mengimplementasikan yang namanya proses otomasi, orkestrasi, dan self-service. Semakin banyak kendali yang dapat kita kontrol, maka akan semakin banyak pula wawasan yang kita peroleh, Bapak Ibu. Jadi di sini pemilihan terkait dengan penyedia konsep hyperconvergence dalam melakukan transformasi modern data center itu merupakan hal yang sangat penting. Kenapa butuh otomasi? Karena dengan adanya otomasi maka kita akan memperoleh dua aspek utama, yaitu yang pertama terkait dengan akurasi dan yang kedua adalah terkait dengan aspek kecepatan. Orkestrasi ini berkaitan dengan yang namanya fully automation business process. Artinya dengan kata lain, orkestrasi merupakan alur kerja yang memulai semua tugas otomasi yang berbeda-beda. Nah, kalau misalkan kita contohkan di gambar, ini kita contohkan misalkan ketika ada user baru gitu di organisasi, maka kebutuhan-kebutuhan terkait dengan misalkan pembuatan Active Directory terkait dengan user tersebut, kemudian pembuatan email mungkin, lalu misalkan juga pembuatan user security group misalkan atau grup-grup lain gitu yang terkait dengan job role user baru tersebut itu akan dilakukan secara otomatis. Hal terakhir di dalam melakukan manajemen data center itu mampu menyediakan model self-service provisioning. Berikut adalah poin-poin kesimpulan yang bisa kita ambil pada pembahasan kali ini. Di antaranya adalah yang pertama, kita harus cermat di dalam menentukan pilihan transformasi yang akan diterapkan pada data center. Hal ini akan berkaitan dengan cost yang akan kita keluarkan nantinya. Kemudian yang berikutnya, penyederhanaan pada data center itu merupakan kunci di dalam kita melakukan transformasi modern data center. Kemudian yang terakhir, keberhasilan transformasi modern data center itu mencakup pada pergeseran paradigma manajemen data center. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Jika ada pertanyaan ataupun diskusi dapat disampaikan pada kolom komentar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.